Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Awalia dengan NIM 2411008. Di sini saya akan membuat video terkait penjelasan materi tentang akad dalam transaksi muamalah. Mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI MPD. Izin kepada Bapak dosen pengampu, di sini saya menjelaskan materinya dengan keadaan mata yang terpejam. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yakni terkait tinjauan umum tentang akad. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam Islam, muamalah artinya hubungan antar manusia yang diatur agar tercipta keadilan dan juga keberkahan. Akad adalah instrumen utama yang melegitimasi sebuah transaksi. Tanpa ada akad yang sah, maka pemindahan kepemilikan ataupun jasa itu tidak dianggap sah sesuai dengan syariat yang telah berlaku. Kemudian, yang kedua yakni terkait definisi akad. Seperti yang kita ketahui secara etimologi, akad ini berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, simpul, dan juga janji yang kokoh. Kemudian, secara terminologi, akad ini adalah pertemuan antara ijab atau yang dimaksud dengan ijab di sini penawaran dari satu pihak dan juga qabul yang artinya penerimaan dari pihak yang lain yang sesuai dengan syariat dan juga memiliki implikasi hukum yang berlaku. Kemudian, materi yang ketiga yakni terkait prinsip-prinsip akad. Agar akad di sini memiliki nilai ibadah dan juga yang sah, maka kita harus memenuhi prinsip yang dimilikinya. Adapun prinsip-prinsip akad, yang pertama yakni al-huriyah, yang artinya kebebasan. Maksudnya, para pihak di sini memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan bersama tanpa melanggar hukum syariat yang telah berlaku. Kemudian, yang kedua yakni al-musawah, yang artinya kesetaraan. Maksudnya, kedudukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain memiliki kedudukan yang sama, tanpa adanya perbedaan, tanpa adanya eksploitasi. Kemudian, yang ketiga yakni prinsip al-adalah ataupun keadilan. Maksudnya, transaksi di sini tidak boleh merugikan salah satu pihak yang lain. Kemudian, yang keempat yakni al-ridho ataupun kerelaan. Prinsip ini harus didasari suka sama suka tanpa adanya paksaan. Kemudian, yang kelima yakni as-sidik, yang artinya kejujuran. Prinsip di sini maksudnya tidak ada unsur yang mengandung penipuan dan juga penyembunyian hal-hal yang cacat. Kemudian, materi yang keempat yakni terkait rukun-rukun akad. Rukun adalah suatu hal yang menjadi pilar utama dalam sebuah akad. Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka akad tersebut tidak akan terjadi. Adapun rukunnya yang pertama yakni akidain. Akidain adalah pihak-pihak yang berakad. Misalnya pembeli dan juga penjual dan juga pembeli, pemberi, sewa, dan juga yang menyewa. Kemudian yang kedua yakni ma'qud alaih ataupun objek akad. Maksudnya barang ataupun jasa dan juga harga. Kemudian yang ketiga yakni sigot, yakni ijab, pernyataan kehendak, dan juga qabul, penerimaan dari satu pihak. Kemudian yang kelima yakni syarat-syarat akad. Syarat di sini sebagai pelengkap unsur rukun agar menjadi sah. Yang pertama syarat akidain, yakni seperti yang kita ketahui pihak-pihak yang berakad haruslah yang berakal, yang balik ataupun yang dewasa dan juga tidak adanya paksaan. Kemudian syarat ma'qud alaih ataupun objek akad, barang tersebut harus suci, bermanfaat, milik penuh, jelas, tidak ada goror, dan juga dapat diserahkan. Kemudian yang ketiga syarat sigot, artinya harus jelas tujuannya, ada kesesuaian antara ijab dan juga qabul dan juga
harus memiliki persetujuan dalam satu majelis. Nah, kemudian materi yang keenam yakni terkait macam-macam akad. Akad ditinjau dari tujuannya itu memiliki 3, yakni akad tabaru ataupun sosial. Nah, akad tabaru itu bertujuan untuk tolong menolong, bukan profit. Misalnya hibah, wakaf, dan juga qard atau pinjaman tanpa bunga. Kemudian yang kedua yakni akad tijaroh ataupun komersial, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran, yakni jual beli ataupun murabahah, kemudian sistem kerjasama ataupun bagi hasil, mudharobah, dan juga sistem sewa menyewa ataupun ijarah. Kemudian akad yang ketiga yakni akad penanggungan. Nah, maksudnya akad ini sebagai jaminan, contohnya gadai dan juga kafala ataupun penjaminan. Kemudian materi yang ketujuh yakni terkait tentang berakhirnya akad. Nah, akad itu dianggap selesai ataupun selesai itu apabila terjadinya yang pertama tujuannya tersebut telah tercapai, misalnya barang tersebut telah diterima, kemudian uang tersebut telah dibayar. Kemudian yang kedua yakni adanya persetujuan antara kedua belah pihak terkait pembatalan. Kemudian yang ketiga, tenggang waktu yang dimiliki pada waktu akad itu telah habis. Kemudian yang keempat yakni salah satu pihak itu meninggal dunia. Itu sesuai dengan akad, itu sesuai dengan jenis akadnya. Kemudian materi yang kedelapan yakni terkait hal-hal yang membatalkan akad. Hal-hal yang membatalkan akad perlu kita ketahui. Yang pertama yakni terkait tentang cacat kehendak. Nah, maksudnya itu misalnya adanya unsur paksaan, kekeliruan, ataupun penipuan. Kemudian objek itu tidak sesuai, misalnya barang tersebut hilang sebelum diserahkan dan ternyata barang tersebut bersifat haram. Kemudian yang ketiga itu melanggar larangan hukum syariat, yang artinya barang tersebut mengandung riba, gharar, dan juga judi. Kemudian yang keempat yakni rusaknya rukun syariat. Maksudnya pembeli tersebut dalam keadaan gila dan juga misalnya anak tanpa adanya wali. Kemudian materi yang terakhir yakni terkait hikmah akad. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ibadah seperti akad tadi, tentulah kita harus mengetahui hikmah di balik hal tersebut. Yang pertama, dalam hikmah dalam kepastian hukum. Nah, akad di sini memberikan perlindungan hak dan juga kewajiban bagi setiap pihak. Kemudian yang kedua, ketertiban sosial. Artinya, akad di sini dapat melanggar sengketa dan juga melindungi perselisihan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang ketiga itu keberkahan, di mana akad di sini dapat membantu kita agar harta yang telah kita dapat itu menjadi harta yang halal dan juga yang diridhai Allah. Dan yang terakhir yakni akad tersebut dapat memberikan rasa saling percaya dalam sesama berbisnis. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya terkait materi tentang akad dalam transaksi muamalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dosen pengampu untuk membuka mata, untuk mematikan kamera.